politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yaitu sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi, ilmu hukum, dan ilmu administrasi. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Ilmu-ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara manusia hidup serta bekerja sama. Namun walaupun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial. Melihat kepada sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri, konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan modernisasi. Apa hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya? Yang pertama yaitu sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dengan sendirinya akan menambah ketegangan-ketegangan politik dan meningkatnya masalah organisasi sosial dan politik. Jadi ilmu politik dan sosial dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi kalau melihat manusia maupun sebagai sistem pengendalian atau system of controls. Hanya saja bagi negara ilmu politik merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyaknya asosiasi lembaga pengendalian dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara ilmu politik dengan antropologi. Antropologi menyumbang teori-teori dan pengertian-pengertian tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi hanya memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa dan pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan kepada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Perhatian sarjana politik terhadap antropologi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penelitian dan perhatian serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan kemuka. Tujuan umum ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan rasional, khususnya penentu hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuannya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu ekonomi dan ilmu politik semakin dibutuhkan untuk menganalisa siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan dagang luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha pembangunan dalam negeri. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat, khususnya faktor yang mendorong
manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi intern dan ekstern. Psikologi juga dapat menjelaskan kepemimpinan resmi dan tidak resmi turut menentukan suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan sosial. Selain memberi pandangan baru dalam pandangan mengenai kepemimpinan, psikologi sosial dapat pula menerangkan mengenai sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu bumi. Montesquieu, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Seorang Swedia bernama Rudolf Kjellén 1864 sampai dengan 1933 menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis, ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang berpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan lain yang berada di luar bidang hukum. Selain itu, hukum bersifat normatif dan selalu mencoba mencari keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan mengenai negara hukum, yang menekankan bahwa perasaan keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari suatu negara. Kemudian yang ketujuh, hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi. Politik dan administrasi adalah dua rangkaian mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk mentertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah harusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Jadi politik merupakan dimensi penting dalam administrasi negara.